Ya, saya record aja ya. Saya upload ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita mulai perkuliahan pertama kita. Kita masuk ke awal perkuliahan mata kuliah animasi 1 ya. Ya, alhamdulillah kita sudah mulai. Ini saya record aja ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa cek di Siakat, akan saya upload ulang. Ya, ini ada masalah internet ya teman-teman ya. Jadi harap maklum. Jadi saya record dulu, nanti saya upload, nanti cek Siakat. Oke. Ya. Ya saya cek dulu, tak. Ada beberapa hal yang ingin saya perkenalkan pada perkuliahan pertama ini, teman-teman ya. Jadi kita bersama-sama paham dulu bahwa animasi 1 ini tingkatnya lebih advance daripada dasar animasi, dan ini merupakan fondasi dari animasi 2. Nah, jadi animasi 1 ini kalau mudah dipahaminya adalah kalian nanti mulai lebih banyak praktek mengaplikasikan prinsip-prinsip animasi yang sudah kita pelajari di dasar animasi sebelumnya ya. Nah, jadi bagaimana mengatur timing, bagaimana membuat karakter, bagaimana membuat setting yang realistis. Nah, saya akan bagi 2 pokok bab pada animasi 1 ya, yang mungkin nanti fondasi dari animasi 2-nya ya. Nah, pada beberapa perkuliahan pertama saya akan mengajarkan bagaimana menggambar background yang baik dan benar untuk animasi, dan kemudian saya sampaikan dasar animasinya seperti basic-basic aplikasi animasinya yang lebih advance seperti apa. Nah, yang terakhir nanti akan saya beri contoh bagaimana membuat animasi yang lebih advance lagi sampai tahap finishing. Nah, kalau kalian nanti sudah menguasai apa yang saya sampaikan pada animasi 1, saya berharap teman-teman nanti bisa aplikasikan karya-karya animasi pada karya-karya desain, baik itu yang berorientasi untuk entertain atau yang orientasinya untuk advertising ya. Jadi kuncinya adalah bagaimana kita bisa berkomunikasi atau menyampaikan pesan melalui animasi. Nah, baik teman-teman, perhatikan dulu ya, ini beberapa teaser trailer ya dari kira-kira nanti ke depan kalian ke depan nanti mau bikin apa aja ya. Nah, kurang lebih teman-teman nanti akan membuat animasi yang lebih advance lagi ya, kurang lebih kualitasnya seperti ini ya. Ini hanya sekedar contoh aja. Nah, saya langsung kasih tahu tugas kalian nanti akan membuat apa. Kalian nanti pada animasi ini mengerjakan project short animation dalam durasi 1 atau sampai 4 menit ya, 1 atau sampai 4 menit. Nah, ada 2 pilihan, kalian membuat dancing animation atau fighting animation. Nah, kalian bebas pilih mau fighting atau dancing ya. Nah, minimal ada 2 karakter di situ ya, minimal ada 2 karakter di situ. Nah, pada bagian backgroundnya kalian menggunakan teknik digital painting ya. Dan jadi kalau dulu kita belajar digital coloring, nah di sini saya akan mengajarkan bagaimana membuat digital painting. Nah, jadi nanti backgroundnya menggunakan pewarnaan digital painting, nggak pakai line art tuh seperti sampel yang ada di depan kalian. Ini hanya sampel ya. Backgroundnya tidak menggunakan line art, tapi langsung
full coloring ya, full coloring dengan metode digital painting ya. Nah, kemudian karakternya menggunakan metode digital coloring. Nah, perhatikan perbedaannya. Nah, di sini kalian bisa lihat kira-kira nanti kualitas animasinya nggak jauh dari ini. Nah, untuk penganimasiannya kalian boleh mencari referensi. Saya pun juga kalau membuat animasi, nah ini saya juga animasi berjalan itu ada rumusnya teman-teman. Nah, misalkan animasi berjalan, kira-kira ada rumusnya seperti ini. Ya, nah ada rumusnya seperti ini. Tentu, nah seperti yang saya jelaskan dulu ada key animation. Nah, di sini key drawing ini istilahnya sama dengan key animation. Ya, jadi ada 4 key animation untuk salah satu contohnya pada gerakan manusia berjalan ya. Ada key pertama kaki kiri, kaki kanan dulu. Nah, kemudian kaki kiri, baru dia looping sampai frame terakhir dengan frame yang pertama adalah gambar yang hampir serupa ya. Gambar yang hampir serupa. Nah, jadi animasi berjalan ini termasuk teknik animasi yang tersulit, teman-teman ya. Animasi berjalan ini termasuk teknik animasi yang tersulit. Jadi kelihatan sering kalian lihat, kelihatan enak dibikin, tapi sebenarnya ini susah banget. Nah, tapi ini hanya contoh. Nanti disesuaikan teman-teman ingin menyampaikan cerita apa. Nah, jadi kalau misalkan perlu gambar animasi berjalan ya udah dibuat, tapi kalau nggak perlu ya nggak usah gitu kan. Nah, jadi ada 2 opsi, kalian nanti saya arahkan untuk membuat pilihan pertama. Dancing animation, yaitu 2 karakter menari dengan background digital painting, dan fighting animation, 2 karakter melakukan pertarungan dengan background digital painting. Ya, minimal durasinya 1 menit, maksimalnya 4 menit ya. Saya batasi maksimalnya 4 menit. Nah, mulai produksinya kapan? Nah, nanti setelah pertemuan kedua, kalian bisa mulai melakukan tahap-tahap pembangunan konsep dan perancangannya seperti apa. Nah, misalkan nanti pertemuan pertama saya ngasih contoh aplikasi key animation dan in between. Nah, nanti kalian mulai tahap pertama praktek sesuai dengan apa yang sudah saya ajarkan yang berkaitan dengan tugas kalian, tahapannya seperti apa ya. Bisa dipahami ya. Nah, misalkan nanti saya ajarkan tentang digital painting. Nah, nanti minggu depan kalian laporkan progres kalian yang berkaitan dengan digital painting itu seperti apa. Itu ya, bisa dipahami? Oke, silahkan dipahami dulu. Nah, ini saya juga bikin adegan berlari ya. Nah, berlari ini juga termasuk adegan yang sangat termasuk sulit ya teman-teman ya. Nah, jadi saya pun juga sampai sekarang pun berlatih teman-teman ya, berlatih bagaimana untuk saya coba sesuatu animasi yang sebelumnya belum pernah saya buat. Nah, di sini saya membuat animasi berlari. Dulu pernah sering buat karakter berlari, tapi kalau Zetro di karakter di Ultimate Clad itu saya animasikan belum pernah kan. Nah, jadi saya pun sampai sekarang juga berlatih bagaimana membuat karakter saya bisa saya kembangkan dalam bentuk media baru, media pendukung yang lain dalam bentuk animasi. Nah, di sini teman-teman bisa melihat karakter Zetro sedang berlari. Nah, sebelumnya berjalan, sekarang berlari. Nah, ini beberapa contoh yang nanti teman-teman juga bisa perhatikan ya, agar teman-teman nanti bisa lebih tahu gimana sih cara bikinnya ya. Nanti kita ke depan lebih banyak prakteknya seperti apa. Nah, saya pun juga akan menggunakan referensi-referensi teman-teman ya, seperti animasi berlari. Nah, ini ada referensinya, nggak masalah gitu kan, nggak masalah kita. Tapi yang nggak boleh itu, misalkan kalian menjiplak karakter yang sama, animasinya sama, nah itu nggak boleh. Kalau misalkan kalian ambil gerakan animasinya, tapi agak dimodifikasi sedikit ya, nah itu masih boleh ya, agak dimodifikasi dikit, nah itu boleh. Tapi jangan sampai sama persis gitu. Misalkan adegan pertarungan
yang ada di animasi Naruto. Kalian tinggal rotoscoping, kalian jiplak beda karakter. Nah itu nggak boleh, harus ada modifikasi ya. Kalian ubah cutnya, cut per scene-nya, atau misalkan kalian modifikasi gerakannya ya. Nah itu nggak masalah, walaupun karakternya berbeda. Kalau cut per scene-nya sama ya, orang nanti akan tahu, oh ini kan pertarungan yang ada di Naruto gitu, misalkan seperti itu. Nah jadi jangan sampai ada duplikasi cut per scene ya pada karya kalian. Bisa dipahami ya. Nah selanjutnya rule ya, saya sampaikan dulu rule pada kelas saya ya, nggak jauh berbeda pada kelas-kelas sebelumnya. Nah teman-teman pasti udah kenal ya, kalau Pak Ayub ngajar itu pasti ada sesi konsultasinya ya, ada sesi konsultasinya. Nah jadi nanti ada tiap tugas ya, tiap minggu kalian wajib mengkonsultasikan progres kalian itu udah sejauh apa ya. Jadi nanti kalian wajib mengkonsultasikan progres kalian nanti udah sejauh apa. Nah misalkan udah selesai tahap digital painting, nah kalian nanti bisa laporkan di minggu depannya. Nah bagaimana biar saya tahu bisa menilai, nah nanti kalian bisa susun semacam lembar konsultasi ya, yang bisa kalian jadikan arsip catatan berapa banyak kalian sudah melakukan konsultasi, berapa kali kalian bisa telah melakukan konsultasi dengan saya ya. Nah, silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung tulis di kolom komen. Nanti saya akan balas semuanya. Bagi yang ingin berkonsultasi lebih panjang lebar ya, kalian bisa langsung chat di WhatsApp pribadi saya. Ya, jadi ya sebelumnya saya minta maaf ya teman-teman, di sini ada kendala internet, jadi nanti interaksi tanya jawabnya ya tidak bisa langsung live, tapi nanti bisa kalian tulis di komen, di kolom komentar. Nanti saya cek notifikasinya, pasti akan tampak ya, nanti akan saya berikan respon, saya berikan tanggapan. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, teman-teman, bisa dipahami ya. Oke, dicerap dulu. Ya, jadi untuk digital painting ya, saya kasih pengantar dulu. Digital painting itu sebenarnya apa sih Pak? Nah, misalkan ada yang bertanya seperti itu kan. Digital painting merupakan salah satu teknik digital coloring di mana dia meniru metode seperti halnya saat seorang pelukis menggoreskan kuasnya pada permukaan kanvas. Nah, jadi kalian nanti programnya menggunakan Adobe Photoshop ya teman-teman ya. Nah, perbedaan dari digital painting dan digital coloring adalah kalau digital coloring kalian hanya menggunakan default brush ya. Default brush. Ini saya kasih beberapa contoh digital coloring. Nah, misalkan ini ya. Salah satu karya cover saya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada beberapa layer. Ya, nah, teman-teman kalau melihat karakter-karakter ini, nah karakter-karakter ini menggunakan metode digital coloring karena tidak ada pressure di sini. Nah, apa itu pressure? Saya jelaskan
trailernya setelah ini. Jadi pertemuan hari ini tuh hanya trailer. Nanti mulai praktek bertahapnya mulai minggu depan. Nah, jadi kalau mudah untuk kalian pahaminya ya. Kalau untuk digital coloring, teman-teman hanya bermain di area ini aja nih. Nah, di area brush ya. Misalkan kalian pilih tool brush tool. Nah, brush tool. Nah, kalian hanya bermain di area ini aja. Cara menggoresnya dengan ini aja. Ada solid brush, ada gradasi brush ya kan? Ya. Nah, atau misalkan kalian pilih yang lain tapi tanpa ada settingan yang lain. Nggak perlu pakai settingan yang lain. Nah, tinggal kalian ekspresikan aja. Nah, tetapi berbeda dengan digital painting. Nah, ini perbedaannya. Nah, saya kasih contoh di sini ya, Silver Rider. Misalkan di sini. Nah, di sini. Background 1. Nah, di sini. Nah, inilah salah satu contoh digital painting ya teman-teman ya. Kalian bisa melihat goresannya berbeda dengan goresan pada digital coloring. Nah, selain kalian, nah perbedaannya kalau yang digital coloring tadi main di brush yang sebelah kiri ini, tool yang sebelah kiri ini. Nah, kalau digital painting kalian aktifkan lagi bagian menu brush preset ya. Otomatis saat kalian mengaktifkan brush preset, kemudian kalian juga akan mendapatkan tool dengan tampilan seperti ini ya. Tabung kanvas seperti ini. Nah, nanti kalian bisa aktifkan diantaranya shape dynamic, lalu transfer, lalu bagian smoothing. Nah, ada 3 ini yang wajib kalian aktifkan saat menggunakan teknik digital painting. Nah, nanti bentuk goresannya akan berbeda dengan digital coloring. Nah, bisa kelihatan ya. Perhatikan shadingnya, ya, arah cahayanya, gelap terangnya. Kalian bisa lihat perbedaan antara goresan digital painting dengan digital coloring. Dengan program yang sama, tetapi metodenya berbeda. Nah, kalau arah cahaya, bagaimana gelap terangnya kan udah kita bahas di mata kuliah desain grafis 1 dan 2 ya. Nah, di sini saya akan lebih lanjut membahas tentang digital painting lebih dalam yang diaplikasikan pada background animasi. Nah, perbedaannya udah tampak ya. Kedua, kalau kita menggunakan digital coloring, pasti ada sebelum kita buat warna dasarnya harus ada line art terlebih dahulu ya, wajib ada line art terlebih dahulu. Nah, misalkan ini salah satu karakter Saladin ya, Saladin. Nah, dia punya line art terlebih dahulu, tidak mungkin kalau nggak pakai line art. Nah, ini saya kasih mana nih, ada contoh lain ya ini. Oh ya, ini udah di merger. Nah, udah kelihatan ya. Nah, ini garis hitam yang ini nih. Nah, garis hitam, kalian perhatikan gerakan kursor pada mouse saya. Nah, inilah yang namanya line art ya. Pasti udah tahu ya kalau line art itu udah dibahas di mata kuliah sebelumnya. Nah, digital coloring ada line art. Nah, pada digital painting, nah tidak ada line art ya. Jadi dia langsung masuk ke warna dasar itu langsung gabung dengan bidang ya. Jadi bidang line artnya itu langsung di warna dasarnya teman-teman. Nah, otomatis tiap shadingnya kalian gambarkan pada layer yang berbeda. Nah, seperti yang tampak pada monitor ya. Seperti yang tampak pada monitor. Nah, bisa kita tambahkan efek juga. Nah, ini fungsinya untuk lebih memberikan kesan kedalaman pada karya animasi kita. Nah, jadi ada perbedaan antara background dengan karakter. Nah, aplikasinya seperti apa? Nah, jadi aplikasinya seperti yang saya contohkan tadi. Nah, jadi ada perbedaan signifikan antara karakter dengan background. Jadi, contohnya nanti kurang lebih seperti ini. Nah, ini backgroundnya menggunakan digital painting, kemudian karakternya dengan digital coloring.
Nah, beberapa orang menyebutnya ini adalah solid coloring ya. Nah, ini dengan pewarnaan solid atau cell shading. Nah, istilahnya digital coloring ini ada juga istilah cell shading. Ya. Jadi lapisan warnanya nggak terlalu banyak teman-teman, dan bisa dibedakan ya antara warna yang terang dan warna yang gelap. Nah, ini batas warnanya kelihatan, tidak ada gradasi di sana. Adapun gradasi ya, kalau dalam animasi ya untuk karakter itu jarang banget. Karena sangat sulit membuat frame by frame, tetapi dengan pewarnaan gradasi. Kecuali kalau misalkan dalam lingkup studio yang sangat besar dan timnya ratusan orang, itu nggak masalah. Tapi kalau misalkan untuk tugas ya, ukurannya untuk tugas, dan sekarang kan animasi banyak diproduksi sama konten creator di YouTube ya, dan jumlah SDM-nya nggak terlalu banyak. Jadi otomatis cel shading ini tetap akan menjadi metode yang selalu relevan dan bisa mudah untuk dipraktekkan. Ya, jadi tidak perlu cara yang aneh-aneh. Yang penting nilai estetisnya udah dapet ya. Yang penting nilai estetisnya udah dapet. Plus pesan yang kalian sampaikan itu bisa tersampaikan dengan baik sesuai target audiens kalian. Nah, kembali lagi ya, animasi di sini ya, yang pasti adalah lebih advance dari dasar animasi. Nah, pasti yang tentunya lebih advance yang tentunya lebih advance itu otomatis pasti akan lebih sulit dari sebelumnya. Nah, jika teman-teman menemukan kesulitan ya jangan dihindari teman-teman ya, tetapi coba dipelajari dan dipraktekkan. Nah, belajar dari pengalaman beberapa mahasiswa ya, cuma hanya gara-gara dia nggak mau belajar hal yang baru, dia udah tinggal menyelesaikan tugas UASnya aja, karena dia nganggap itu sulit, tugasnya tidak diselesaikan, otomatis nilainya akan jatuh ya. Yang harusnya mungkin dia dapat nilai A gitu kan, misalkan dengan konsultasi ya, dengan karya yang mungkin nggak harus bagus gitu kan. Kalian yang udah sering diajar sama Pak Ayub pasti udah tahu. Kalau Pak Ayub itu menilainya bukan dari hasil karyanya, tapi hasil konsultasinya, dari prosesnya seperti apa. Ada mahasiswa yang dia nggak pintar, saya tahu dia udah kerja maksimal, konsultasinya tiap minggu teman-teman. Tiap minggu itu saya tahu prosesnya seperti apa. Tetapi final artnya ya, karya finalnya itu jelek banget. Nah, dari situ saya tahu, oh memang kemampuan maksimalnya dia seperti itu. Dia dalam gambar ekspresif dan dekoratif dia akan sulit. Ternyata dia lebih fokus, bisa lebih berbakat pada bagian vektor, ya, vektor art, ya. Dan jadi saya dari situ bisa tahu. Nah, dari situ pasti saya akan memberikan penilaian secara subjektif, bukan secara objektif, bukan subjektif. Nah, kalau menilai secara subjektif ya bisa jadi teman-teman nilainya turun semua. Nah, bagaimana saya bisa menilai dengan baik? Nah, saya harus tahu proses kalian itu seperti apa. Nah, prosesnya seperti apa harus saya nilai dari hasil konsultasi tiap minggunya. Nah, dari situ saya tahu, oh teman-teman sudah melalui proses. Oh teman-teman mengalami kendala dan kesulitan masing-masing yang berbeda. Nah, saya bisa tahu. Nah, setelah saya bisa tahu, baru nilai itu bisa saya proses. Nah, jadi nilai itu kalau dalam kelas saya bukan sekedar kalian ngumpulin tugas dapat nilai, oh nggak bisa. Di kelas saya nggak bisa ya gitu. Ya, nilai saya pasti dari nilai attitude, dari nilai tugas harian, nilai keaktifan, ya, dan baru karya itu bagus atau tidaknya itu nomor sekian. Yang penting saya nilai prosesnya dari konsultasi itu, ya. Nah, jadi bisa dipahami ya. Itulah kalau di kelas saya sistemnya rule-nya seperti itu. Ya, jadi kalau misalkan ada dosen udah memberikan rule, silahkan dipatuhi, silahkan dijalankan, ya. Jangan, nggak perlu misalkan jadi provokator buat teman-temannya, udah satu kelas gak usah lulus kalian, ngulang sekalian. Nah, nggak perlu juga kayak gitu, ya. Jadi nanti silahkan kalau mau kompak ya, silahkan kompak dalam progres project atau demi kebaikan aja ya, jangan kompak dalam hal yang nggak baik. Nah, itu sia-sia gitu, wasting time. Seperti yang teman-teman bisa baca di quotes di monitor yang udah ada di depan kalian ya. Di sini ada quotes dari Steve Jobs. Ya, jangan membuang-buang waktu, jangan habis membuang-buang waktu untuk menjadi orang lain.
jadilah yang terbaik pada versi diri kamu aja, udah fokus ya. Jadi musuh kamu itu sebenarnya diri kamu sendiri teman-teman ya. Kalau teman-teman nggak males, rajin ya, insya Allah nanti hasilnya akan baik. Oke, bisa dipahami ya. Jadi arah dari project kita ya langsung aplikatif aja. Nanti teman-teman saya ajak untuk menyelesaikan project 2 pilihan, mau bikin dancing animation atau fighting animation ya. Jadi ada 2 pilihan. Nah, kalau misalkan bagi teman-teman yang nggak tahu ya, kalau misalkan untuk cari referensi tambahan, teman-teman bisa buka YouTube ya. Di YouTube nanti kalian bisa ada keyword ya yang namanya Sakuga ya. Sakuga itu adalah ringkasan dari berbagai cut animasi khusus satu segmen. Misalkan Sakuga fighting. Nah, nanti banyak nih keluar. Khusus pertarungan aja. Misalkan seperti ini. Fighting Sakuga. Nah, ini banyak keluar. Oh, udah. Jadi dirangkum ya, pertarungan dari semua animasi dirangkum dalam satu video. Ini contohnya. Teman-teman bisa tonton. Fine booty drop. Ngajar tuh. Ngajar. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman bisa bebas cari referensi dan pembanding ya. Banyak-banyaklah cari referensi dan pembanding. Nah, salah satu cara cepat untuk cari referensi dan pembanding, kalian bisa buka YouTube lalu klik Sakuga Fighting atau Sakuga Dancing. Nah, nanti banyak contoh di sana ya. Jadi yang namanya pembanding itu bukan untuk ditiru ya, bukan untuk ditiru, tapi untuk dilihat kira-kira animasi karya saya ini udah sama nggak kualitasnya seperti animasi-animasi yang sudah dipublish. Ya, jadi nanti kalian bisa, kalau misalkan ada kekurangan udah langsung kelihatan ya. Jadi kalau ada kekurangan bisa langsung kelihatan. Nah, nanti bisa kalian perbaiki. Nah, tentunya melalui konsultasi. Nah, nanti kalau ada permasalahan, nah itulah salah satu fungsi dari konsultasi. Nah, nanti kita selesaikan bareng-bareng. Ya, nah oke. Baik teman-teman, itu aja ya pengantar dari perkuliahan kita. Jadi bagi teman-teman yang mungkin nanti terlambat datang di tiap
kelas saya ya. Jadi nggak masalah ya, tetap bisa kalian simak kelas saya, langsung akses aja si akad. Nah, nanti udah langsung saya sambungkan di YouTube ya. Jadi nanti untuk absen insya Allah yang sistem terbaru ini sudah langsung tercatat ya. Saat kalian buka si akad dan kalian akses kelas saya di tiap pertemuannya, otomatis itu sudah tercatat absen, sudah kelihatan siapa yang online dan sudah melihat atau menonton video kelas saya. Nah, bagi yang ingin berkonsultasi panjang lebar dan mengisi form catatan konsultasi harian atau mingguan kalian bisa langsung chat di WhatsApp pribadi saya. Nah, melayaninya jangan terlalu malam ya, di jam kerja aja ya. Antara jam 8 sampai jam 4 sore aja ya. Jadi kalau misalkan malam kalian kirim nggak apa-apa, nanti besoknya baru saya balas ya. Jadi karena saya harus melayani sekian ratus mahasiswa dengan permasalahan yang berbeda ya. Jadi nggak masalah ya, nggak masalah. Jadi yang penting saya bisa menilai proses dari teman-teman sekalian. Oke, baik teman-teman, saya rasa pengantarnya cukup. Sampai di sini dulu. Tetap semangat belajar ya, bekerja samalah dalam kebaikan agar teman-teman nanti punya portofolio yang mumpuni sebagai seorang insan DKV. Baik teman-teman, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini ada kelas baru, saya juga akan siap-siap dulu.